Nah, ada cara lain yang lebih ringkas yang kita sebut sebagai grafik aliran sinyal. Baik grafik aliran sinyal maupun apa namanya, tadi cara penyederhanaan diagram blok dengan menggambar tadi, itu dua-duanya kan menghasilkan fungsi alih yang sama seharusnya ya, kalau memang langkahnya betul. Sama-sama kita mau memperoleh satu fungsi alih dari sistem. Grafik aliran sinyal itu dia, cocok digunakan kalau memang sistemnya itu lebih rumit daripada cara yang bisa sangat rumit, misal seperti ini. Bentar ya, mana ya? Misal seperti ini ya. Ini ada loop kecil begitu ya, ada feedback loop kecil, kemudian ada feed forward, umpan maju ya, ada 2 umpan maju, ada umpan balik. Nah, itu kan sistemnya rumit. Nah, kita bisa pakai, cara grafik aliran sinyal. Grafik aliran sinyal itu menggambarkan aliran sinyal dari satu titik sebuah sistem ke titik yang lain dan memberikan hubungan antara sinyal-sinyal tersebut. Jadi karena namanya sendiri grafik aliran sinyal, kita tidak akan menggambar diagram blok di situ. Yang kita lakukan adalah kita membuat suatu grafik aliran sinyal yang ekuivalen dengan diagram blok. Jadi nanti akan ada transformasi lah ya dari diagram blok ke grafik aliran sinyal itu caranya bagaimana. Grafik aliran sinyal membentuk suatu jaringan atau network yang di dalamnya terdapat simpul atau node ya. Jadi dia punya simpul, dia punya percabangan atau branch yang menunjukkan proses berupa garis yang menghubungkan dua buah variabel. Grafik aliran sinyal merupakan suatu diagram yang mewakili seperangkat persamaan aljabar linier. Dan grafik aliran sinyal itu berisi kerangka kerja dengan suatu simpul yang dihubungkan secara langsung dengan cabang. Tiap simpul menyatakan variabel sistem. Simpul itu ini ya, nih, node. Bentar. Baterainya habis. Kita 3 SKS atau 2 SKS sih? 2 ya? 3 ya? 3 kali 40, 120. 3, Bu. Berarti maksimal jam 3 ya selesai. Kayaknya selesai deh. Bentar. Oke, lanjut ya ke grafik aliran sinyal. Apa tadi? Tiap simpul itu menyatakan variabel sistem dan tiap cabang yang dihubungkan antara dua simpul berfungsi sebagai penguat sinyal. Ini Nah, X1, X2, X3, X4 itu merupakan simpulnya yang berisi variabel sistem. Jadi, kalau kita punya ini GS, ini suatu sinyal input ya, ini outputnya. Maka kalau kita gambarkan dia dalam bentuk apa namanya? Nah, ini ada nih. Maka kalau kita gambarkan ini ke diagram aliran sinyal, ke grafik aliran sinyal jadi seperti ini ya. Ini adalah G kecil,
Ini adalah Y, ini adalah X. Jadi, hubungannya kalau di diagram blok adalah YS sama dengan GS XS, maka kalau di diagram aliran sinyal, kita akan punya yang namanya Y sama dengan G kali X. Sama aja kan sebenarnya? Nah, jadi dia seperti ini. Ini ya cara memahami grafik aliran sinyal itu kok bisa tiba-tiba ada X1, A, X2 ya seperti itu ya. Simpul itu berfungsi sebagai titik penjumlahan dan sebagai titik permulaan atau titik tujuan. Jadi kalau ini sifat-sifat grafik aliran sinyal ya. Jadi kalau kita punya grafik aliran seperti ini, maka X2 sama dengan A kali X1. Ini mirip seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Kemudian kalau ada cabang ya, cabang seperti ini, maka X3, kita lihat dari X3 ya, itu adalah penjumlahan kan? Kalau misal pengurangan bagaimana? Maka ini kan bernilai negatif. Tapi karena di sini positif ya, nggak ada tandanya. Maka X3 ini merupakan dia merupakan titik penjumlahan. Dari mana? Dari ini. Maka hasilnya X3 sama dengan AX1 tambah BX2. X4 itu adalah C kali X3. X5 adalah D kali X3. Karena apa? Karena simpul di sini itu adalah berfungsi sebagai titik penjumlahan dan sebagai titik permulaan. Lalu ini ada contoh yang lain ya, X4 nih. X4 dia merupakan titik penjumlahan dari X1 kali A, B kali X2, C kali X3. Sedangkan X5 adalah D kali X4. Jadi kita bisa tuliskan ini X5 sama dengan D kali AX1, ini ya, karena X4 itu nilainya adalah ini, D AX1 tambah BX2 tambah CX3. Gitu. Nah, lalu untuk penyederhanaannya bagaimana? Kalau untuk grafik aliran sinyal yang kompleks, itu, oh ini ada ekuivalensinya ya. Kalau misal jalur berderet atau simpul bertingkat atau kaskat ya, maka dia digambar seperti ini. Ini kalau digambar dalam diagram blok, maka dia akan seperti ini. Ini A, ini B, ini X, ini Y, ini Z. Dia gambarnya akan seperti ini ekuivalensinya. Untuk aljabar grafik aliran kompleks itu grafik aliran sinyal itu akan seperti ini ya. Jadi X ini Z ini akan sama dengan AB kali X. Kok bisa sih? Ya bisa aja ya. Kalau di diagram blok kan ini disederhanakan jadi AB, ini Z, ini X kan? Karena ini bisa kita kalikan ya, dua blok ini. Maka hasilnya adalah Z sama dengan AB kali X. Nah, di grafik aliran sinyal pun sama. Kita bisa menganalisis dari ini ya, Y sama dengan A kali X. Ya kan? Y sama dengan A kali X. Z adalah B kali Y. Y tadi adalah A kali X, sehingga Z sama dengan AB kali X. Kalau digambar, AB kali X itu seperti ini. Z sama dengan AB kali X. Gitu. Jadi ini adalah bentuk sederhananya. Kalau jalur paralel bagaimana ya? Dia adalah karena simpul itu bernilai karena apa namanya? Titik node itu adalah bersifat sebagai penjumlahan dan titik mula. Jadi Y sama dengan A ditambah B kali X. Jadi seperti ini ya penyederhanaannya. Lalu ada yang namanya absorpsi simpul. Ini sebenarnya absorpsi simpul itu mirip dengan konsep kita memindahkan suatu bisa umpan balik ya atau umpan maju untuk melangkahi suatu diagram blok.
Nah, kalau di sini namanya absorpsi simpul. Kita mau memindahkan simpul ini supaya dia pindah ke simpul yang sama dengan Z. Berarti kita akan melangkahi suatu variabel C. Nah, kalau berdasarkan ini ya, maka dari analisis aliran sinyalnya Z sama dengan ACX ditambah BCY, gitu kan. Kok bisa sih? Karena kan titik ini itu adalah penjumlahan dari AX tambah BY. Dikalikan C untuk menghasilkan Z, sehingga ACX tambah BCY sama dengan Z. Nah, berarti kita bisa menuliskan ini, persamaan ini, itu menjadi aliran sinyal yang seperti ini. Lalu ada eliminasi loop. Eliminasi loop itu ini bisa diperhatikan ya, ini arah tanda panahnya ini kan maju. Ini maju. Nah, ini malah balik. Berarti dia adalah feedback. Dia umpan balik ya. Mau dia positif atau negatif tergantung dari simbol di variabelnya. Ini C-nya ini nggak ada tanda apa-apa, berarti dia positif feedback ya. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa Z itu sama dengan BY, Y-nya adalah AX tambah CZ. Maka Z-nya itu adalah AB per 1 min BC kali X. Ini kan konsepnya sama seperti penyederhanaan diagram blok untuk positif atau negatif feedback, ya kan? Yang mana kalau kita punya persamaan di grafik aliran sinyal seperti ini, maka kita bisa tuliskan ke dalam grafik aliran sinyal jadi seperti ini ya. Ini sama, ekuivalen, ini dan ini itu sama. Atau ini, itu dia juga sama. Ya, ini kok bisa loop seperti ini sih? Loop yang ini ya, loop pada node yang sama, itu berarti menunjukkan ini ya, 1 minus. Jadi loop di titik yang sama menunjukkan 1 min loop tersebut, variabel loop tersebut. Oke. Nggak ada pertanyaan, paham? Oke, lanjut ke ekuivalensi diagram blok dan grafik aliran sinyal. Ini ekuivalensinya untuk diagram blok yang seperti ini, ya. Maka ekuivalennya ini tadi sudah sempat kita bahas. Kemudian untuk feedback, ya, dan ada summing point-nya, maka bisa dilihat bahwa di sini ada tanda 1. Karena apa? Untuk menyatakan hubungan antara RS dengan ES-nya. Ini ada 1 ya. Nah, HS karena di sini pakai negatif, dia negatif feedback. Negatif feedback, jadinya di sini negatif juga. Ya, ini GS-nya masih sama, GS, CS, ini feedback arah panahnya ke sana, ya, ke depan. Lalu kalau seperti ini, ya, bagaimana ekuivalensinya? Ya, tinggal pakai sifat-sifat dari ekuivalensi diagram blok tadi. Nih ya, di sini ada suatu sinyal NS yang dari luar yang nanti kita jumlahkan dengan sinyal ini ya. Maka dia akan tiba di suatu node karena dia adalah sinyal biasa ya. Sinyal itu berarti dia dikalikan bobotnya sama dengan 1. Karena memang di sini tidak ada diagram blok apapun ya. Jadi kita ganti nilai variabelnya dengan 1 pun sama dengan ini. Dan begitu seterusnya ya. Jadi ini kurang lengkap nih, ini harusnya G1, ini G2 ya. Udah, jadi seperti itu. Lalu ada yang lain, diagram blok yang lain, dan ekuivalensi diagram, diagram aliran sinyalnya. Intinya, grafik aliran sinyal itu akan memberikan informasi yang sama dengan diagram blok. Ini dan ini itu sama. Ketika nanti kita akan melakukan penyederhanaan fungsi alihnya, dia akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, kalau sudah punya grafik aliran sinyal, kita bisa menyederhanakan atau mencari fungsi alihnya pakai cara apa? Kita bisa menggunakan cara Mason.
Cara Mason itu digunakan untuk menentukan fungsi alih sistem pada grafik aliran sinyal yang diformulasikan sebagai berikut. T sama dengan sigma N Pn delta N per delta. Nah, T ini apa, lalu Pn ini apa, itu sudah ada di sini ya. Di mana T itu adalah fungsi alih sistem yang mau kita cari, Pn itu adalah berapa banyaknya lintasan maju. Nanti kita ada contoh soalnya banyak ya, jadi bisa ada gambaran. Rumus ini tuh maksudnya seperti apa. Pn itu adalah banyaknya lintasan maju. Delta yang bawah itu adalah 1 min sigma L1 ditambah sigma L2 dikurang sigma L3 ditambah ini. Jadi bisa dilihat tandanya ini dia selang-seling. Ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, minus, plus, dan seterusnya gitu ya. L1 ini apa? L1 itu merupakan loop-loop umpan balik. L2 itu adalah perkalian 2 buah loop yang saling tidak menyentuh. L3 itu perkalian 3 buah loop yang saling tidak menyentuh. Dan delta N itu sama dengan nilai delta. Nah, delta N itu sama dengan nilai delta, tetapi loop yang tidak menyentuh Pn. Jadi, hasilnya adalah 1 dikurang jumlah loop yang tidak menyentuh Pn. Pn itu apa? Lintasan maju. Apakah ada loop yang tidak menyentuh Pn ya? Nanti ada contoh soalnya ya, ada case yang seperti itu.